Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Khusus Negeri 01 Lebak, yang terhormat Bapak Ibu para wakil kepala sekolah atau mewakili, serta yang terhormat Bapak Ibu para majelis guru dan tenaga pendidikan, dan yang terhormat para orang tua yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Di sela-sela kesibukannya, mohon waktunya sebentar Ibu-ibu, barangkali 30 menit atau 20 menit untuk mendengarkan diskusi. Baiklah, sebelum saya menyampaikan pemaparan saya, ada sedikit sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru Penggerak, Bapak Ivan, kemudian Ibu-ibu guru, siswa-siswi SK Negeri 01 Lebak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beruntung sekali ada di tempat ini. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan informasi, bukan calon ya, tidak, calon guru penggerak. Pak Ivan ini akan dijadikan seorang guru penggerak yang insya Allah nanti akan tergerak menggerakkan kita semua yang ada di SKH Negeri 01 Lebak, dan mungkin juga akan mengimbas ke keluar dari SKH Negeri 01 Lebak. Berarti pasti ya, kita dulu ya, kita karena keluarga besar SKH Negeri 01 Lebak. Jadi kita di sini sangat beruntung sekali yang saat ini ada ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan salawat salam kepada anak kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah memberikan ya contoh, memberikan ilmu kepada kita semua sehingga kita bisa mengenal Islam, insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu semuanya, saya di sini selaku kepala sekolah sekarang di Lebak sangat mendukung sekali Bapak Ibu ya tentang kegiatan ini. Harapannya jadi guru penggerak ini adalah satu gerakan Bapak Ibu. Gerakan sebenarnya sudah dimulai dari waktu sudah lama sekali, tahun berapa ya? Zaman Bapak Ki Hajar Dewantoro. Sebenarnya kita sudah punya filosofi pendidikan yang sangat bagus sekali, bahkan sudah diterapkan di luar negeri dan terbukti hasilnya itu bagus. Intinya adalah kita itu manusia, kita mendidik dengan cara manusia, bukan dengan cara hewan. Nah, jadi guru penggerak ini ingin menggerakkan, ingin merubah pendidikan itu menjadi pendidikan bagaimana manusia mendidik manusia, bukan manusia dididik seperti hewan, tapi manusia mendidik manusia dengan cara manusiawi. Ini memiliki sudut pandang yang sangat tinggi sekali. Kalau di agama ada dua ya. Ada orang itu beribadah karena pahala, dan ada orang itu beribadah bukan karena pahala. Ini mencapai ridho ilahiyah. Yang tertinggi ini yang ingin mencapai ridho ilahi ini yang tingkatan yang tertinggi. Guru penggerak juga seperti itu. Jadi bukan stimulus respon lagi nanti yang dipakai dalam guru penggerak itu, tapi anak bisa apa,
dia diajarkan apa. Bukan anak saya kasih kemudian anak supaya bisa. Jadi nanti anak akan terpacu, apa yang dikasih, saya nggak dikasih apa-apa ya saya nggak berbuat apa-apa, kan nggak seperti itu. Itu kan yang diajarkan oleh teorinya siapa? Panklok ya. Mohon maaf kalau salah penyebutan. Yang diujikan pertama kan anjing. Anjing dikasih kan makanan yang dia suka, dia punya respon. Kemudian tidak dikasih air liurnya, dites responnya, dan itu dipakai untuk mendidik manusia rupanya. Itu tingkatan yang dibawa. Jadi kalau ada manusia yang mau dididik dengan cara seperti itu ya mohon maaf ya. Nah, untuk guru penggerak, kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran untuk manusia. Manusia lebih dihargai sebagai manusia. Tidak dibanding-bandingkan manusia satu dengan manusia yang lain, tapi individu satu dengan individu yang satu itu. Kalau saat ini siswa itu bisa mencapai A, besok ditambah B, besok lagi ditambah C, seperti itu. Itu sekarang bisa A, besok bisa AB, itu berarti mengalami kemajuan yang bagus. Bukan karena sesuatu imbalan ya, bukan karena sesuatu imbalan. Bukan karena dikasih permen, bukan karena dikasih bisa melakukan, tapi melakukan dengan dihayati. Ingin dirinya sendiri ingin berkembang ya. Kita wujudkan motivasi, kita tanamkan motivasi pada diri anak untuk berkembang, sehingga anak akan memiliki inisiatif berkembang ya dengan sendirinya, bukan karena guru aja yang menyuapin aja. Jadi diharapkan siswa itu bisa mencari ilmunya sendiri. Guru hanya memfasilitasi, guru hanya menjadi fasilitator saja. Nah, mungkin yang saat ini yang disampaikan tentang aset ya, tentang aset. Jadi banyak sekali guru penggerak itu kegiatannya ini salah satu tentang aset. Saya dapat beberapa bocoran dari Pak Ipan kemarin tentang aset. Jadi kita punya aset banyak ya Bapak Ibu ya, tidak hanya bangunan gedung saja aset ini, nanti akan disampaikan oleh Pak Ipan. Dan kita beruntung sekali sekarang ada di sini dan mengikuti kegiatan diseminasi ya. Apa itu kegiatan diseminasi? Kegiatan menyampaikan informasi dari informan ke komunikan ya, atau kita semua. Ini itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang salah ya, atau sok tahu kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak telah menyampaikan sambutannya dan dapat kita bersama. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi bagaimana pemberdayaan aset yang ada di sekolah. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar di fokus, mungkin terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kenapa orang tua dilibatkan dalam kegiatan ini seperti ini? Ada yang bisa menjawab para orang tua itu? Ada yang mau mengutarakan? Biasanya saya kemarin itu dengan para guru saja gitu, tapi sekarang dilibatkan orang tua seperti itu, dengan siswanya juga. Ada yang bisa menjawab? Ya Bu, silakan. Mama siapa? Oh, ya. Nah, kenapa dilibatkan orang tua? Karena orang tua dan siswa itu merupakan salah satu aset yang paling berharga di sekolah. Jadi selama ini kita hanya berpikir aset itu adalah yang ada di sekolah, seperti bangunan, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, bahwasanya sebenarnya sekolah itu merupakan suatu ekosistem di mana kalau kita melihat, kita belajar dulu waktu SMA itu ada ekosistem di kolam seperti itu. Kalau di kolam ekosistemnya apa saja? Ada air, ada batu, ada ikan, ada lumut, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu di sekolah juga sama. Sekolah merupakan
sebuah ekosistem seperti itu. Nah, sama halnya dengan di lingkungan, bahwasanya sekolah juga merupakan sebuah ekosistem yang terbagi atas dua, biotik dan abiotik. Apa itu biotik? Biotik adalah yang hidup, yang bernyawa. Nah, salah satunya adalah guru, orang tua, siswa, seperti itu, maupun lainnya seperti tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga merupakan salah satu unsur biotik dalam ekosistem sekolah kalau tumbuhan itu ada di sekolah, seperti yang kita punya sekarang ini, ada pohon jambu. Itu bagi kita seorang guru, terkadang ada kita melihat para guru membawa anaknya keluar terus menyentuh pohon jambu. Nah, itu adalah satu pembelajaran bagi guru kepada anak-anak kita. Terkadang ada anak-anak kita belum tahu mana yang pohon jambu, seperti itu kan. Nah, langsung dikasih tahu ke siswa kita, ke anak-anak kita, bahwasanya ini loh pohon jambu. Nah, itu adalah salah satu sistem biotik di sekolah. Nah, abiotik yang tidak hidup, apa itu? Salah satunya adalah bangunan, meja, kursi, apa lagi ya? Kalau di lingkungan sekitar sekolah, kalau di sekolah kita salah satu contohnya lingkungan abiotiknya adalah kolam renang yang ada di Ciseke, atau lapangan yang ada di Al-Azhar, seperti kan, dan pondok pesantren. Nah, itu adalah salah satu ekosistem yang ada di sekolah. Nah, seperti yang biotik, guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, masyarakat, orang tua, dinas terkait atau pemerintah. Nah, kita bersyukur di sekolah kita ada pemerintah daerah. Ada yang tahu tidak, Bapak Ibu? Pemerintah daerahnya, kantor kelurahan, itu adalah salah satu unsur biotik di sekolah kita. Nah, biotiknya ada keuangan, ada sarana dan prasarana, ada lingkungan alam. Nah, kami dari program Guru Penggerak ini adalah agar membuat kegiatan-kegiatan di sekolah ini bagaimana memanfaatkan unsur-unsur yang tadi, unsur biotik dan unsur abiotik. Seperti apa contohnya? Sehingga ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan itu ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru maupun bagi kami maupun kepada orang tua, seperti itu. Yang pertama adalah pendekatan berbasis masalah. Ya, pendekatan berbasis masalah. Ada yang mau mengasih contoh tidak? Ya, tidak apa-apa. Pendekatan berbasis masalah dalam penggunaan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Contohnya ya, saya kasih contoh ketika pendekatan berbasis masalah, bahwasanya sekolah kita akan mengadakan, mudah-mudahan tahun ini akan mengadakan lulusan, seperti itu kan. Nah, kalau kita sebagai berbasis masalah, itu kita berpikirnya apa kita mengadakan lulusan, tuh kegiatannya itu saja. Kita kekurangan kekurangan fasilitas misal. Terus di dalam anggaran bos tidak boleh seperti itu ada kegiatan-kegiatan kelulusan. Itu kita berpikir berbasis masalah. Tetapi ketika kita menggunakan berbasis aset, nah salah satu contohnya adalah ketika kita ingin mengadakan kelulusan, nah apa aset yang kita bisa berdayakan? Misalkan orang tua, ya orang tua ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Misalkan ada orang tuanya yang mempunyai kedekatan, mempunyai fasilitas gedung untuk bisa diinjam, orang tuanya membantu seperti itu. Atau pemerintah daerah setempat punya gedung, kita bisa meminjam gedung pemerintah setempat untuk pendekatan berbasis aset seperti itu. Atau Pak, pengisi acaranya tidak ada begitu Pak, bagaimana? Nah, anak-anak kita
yang kecil bisa untuk mengisi acara menari. Nah, anak-anak kita itu yang kita berdayakan untuk mengisi kegiatan kita. Nah, sehingga setiap kegiatan yang akan kita rencanakan itu tidak urung dilaksanakan atau tidak boleh tidak jadi, harus jadi seperti itu dengan memberdayakan aset yang ada di sekitar sekolah kita seperti itu. Nah, itu sedikit tentang aset yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ingin bertanya dulu nih, apa contoh? Dari saya. Nah, ini ada contoh beberapa aset yang ada di sekolah kita. Ya, ada 7 itu. Ada manusia, ada manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam dan finansial. Nah, itu yang ada aset di lingkungan sekolah kita seperti itu. Dari segi manusianya, ada yang bisa ya mungkin apa segi manusia aset di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan sekitar sekolah. Nah, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Murid, guru itu adalah aset manusia yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, ketika kita ada mengetahui murid ini, kita jangan melihat kekurangan siswa kita, kita jangan melihat kekurangan apa yang dimiliki oleh orang tua kita, tetapi kita melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh siswa, oleh orang tua kita seperti itu untuk kita jadikan aset seperti itu. Seperti kemarin bahwasanya kegiatan-kegiatan lomba yang kita ikuti kemarin itu tidak sedikit ada bantuan dari para orang tua dalam mendukung kegiatan-kegiatan anak-anak kita seperti itu. Nah, itu adalah salah satu penggunaan aset yang sangat bermanfaat. Jadi kita tidak kegiatan merangkai bunga, waduh bunganya nggak ada, harus beli mahal segala macam. Terus orang tua berpendapat, Pak, saya ada bunga di tempat rumah saya, boleh saya bawain. Nah, itu adalah salah satu pendekatan aset. Nah, tidak serta-merta dengan hal keuangan seperti, tapi juga dengan hal berbentuk barang, ikut membantu dalam pembelajaran kepada anak kita. Nah, ini saya mencoba itu kan di manusia itu kita di sekolah kita ini ada tokoh ulama, tokoh pendidikan di Setiabudi yang punya yang punya SMK Setiabudi kan. Nah, itu kan tokoh pendidikan. Nah, bagi kita sekolah itu kita bisa memanfaatkan dia untuk kegiatan-kegiatan di sekolah dalam kegiatan apapun yang berhubungan dengan beliau seperti itu. Tokoh seni ada juga, seni yang di sana ya Bu ya, seni lukis. Nah, dulu kita beberapa bekerjasama dengan seni lukis itu dalam pemanfaatannya seperti itu. Terus ada juga tokoh politik. Saya dengar di sini ada juga anggota-anggota legislatif di sini. Nah, itu bisa kita jadikan jembatan agar kita dapat mengadakan kegiatan. Salah satu contohnya Bapak Ibu, kita kan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi ya. Tetapi karena kita ada jalur politik, anak-anak kita itu bisa tampil bersama bupati kemarin seperti itu, tampil nari seperti itu. Itu adalah salah satu bagaimana kita memanfaatkan unsur-unsur politik, apalagi ibu bupati kita juga mempunyai anak yang tunanetra seperti itu. Itu adalah salah satu pemanfaatan kita dalam pembelajaran. Pedagang, apakah pedagang tidak bisa dimanfaatkan? Misalkan seperti Alfamart, anak-anak kita tidak suruh belanja. Biasanya kita yang berbelanja, ya anak-anak kita yang kita suruh berbelanja. Nah, itu adalah pendekatan aset terhadap manusia. Sosial, sosial juga ada yang sama. Itu ada Ormas Jarum, Yayasan PGRI, Yayasan Setiabudi, Yayasan Darah. Ini bisa kita manfaatkan nanti bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mana yayasan-yayasan ini bisa kita berdayakan. Seperti salah satunya yayasan PGRI atau Setiabudi, Bu Mimin ada suaminya kerja di sana gitu kan. Nah,
Makanya kedepannya itu mungkin gitu ya, kita bikin rencana ketika SMK 1, SMK 2 punya apa namanya kegiatan-kegiatan yang berbasis lokal karya seperti itu, kita bisa ikut ambil dalam kegiatan tersebut. Nah, ini politik, ada kepala sekolah, ada kelurahan, ada anggota DPR yang saya sampaikan tadi. Nah, kita di sini di sekolah kita ini kita bersyukur ada banyak sekolah yang Bu ya, sehingga kita bisa membangun kerjasama. Sedikit informasi ya Bapak Ibu ya, di lingkungan sekolah ini kita juga ada sekolah inklusif seperti itu. SMK 1, SMK 2 itu merupakan sekolah inklusif. Juga SD ya Pak ya, SD juga sekolah inklusif. Apa manfaatnya? Bahwasanya anak-anak kita yang telah mampu belajar bergabung dengan anak-anak umum itu bisa disekolahkan di sana seperti itu. Dan telah banyak terutama bagi anak-anak kita yang memang secara skill tidak bermasalah, kita bisa diberikan ke sana. Nah, itu salah satu bagaimana kita melakukan pendekatan ke politik. Nah, di sini agama dan budaya, apa aset yang dimiliki di sekitar sekolah kita? Adanya masjid ya. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan kita ada mushola. Nah, itu merupakan aset dari sekolah kita dan kita telah melaksanakan selama ini. Ataupun masjid selama hari Jumat, kita anak-anak kita jangan kita suruh pulang dulu gitu kan, yang laki-laki ikut sholat Jumat bersama seperti itu adalah salah satu pembelajaran menggunakan berbasis aset. Nah, di sini juga ada katanya sila tapak suci. Nah, kita sudah berusaha menggunakan aset tersebut kemarin beberapa hari di hari Selasa sebelum kegiatan lomba kita melaksanakan kegiatan sila. Itu adalah salah satu pendekatan berbasis aset tadi. Nah, ini fisik, ada bangunan sekolah kita belum ada laboratorium, tapi kita ada perpustakaan. Di luar sekolah apa yang kita punya? Ada kolam renang, seperti kolam renang yang ada di Cisekes. Itu adalah bagaimana ketika pembelajaran olahraga kita tidak harus jauh-jauh mencari kolam renang, kita bersyukur ada kolam renang yang dekat seperti itu. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk kegiatan olahraga. Ada juga tuh daur ulang sampah di apa namanya di situ? Parambang. Nah, itu ketika memang ada pembelajaran daur ulang sampah, tidak ada salahnya anak-anak kita ikut pergi karya wisata. Nah, tidak harus jauh-jauh karya wisatanya, tetapi ke tempat daur ulang sampah, bagaimana memanfaatkan sampah dulu sebelum pandemi Covid itu kita pernah melaksanakan bersama. Ada itu alumni di sini ya Bu ya, orang tuanya yang bisa memanfaatkan sampah seperti itu menjadi taplak meja, menjadi kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan. Nah, ini yang selanjutnya adalah lingkungan alam. Lingkungan alam tersebut ada irigasi, ada lapangan yang seperti saya sampaikan tadi, lapangan karet Al-Azhar. Dulu waktu sebelum pandemi Covid juga, itu kita sering ke sana, ke lapangan, kita pun ketika olahraga kita juga keliling-keliling. Nah, itu adalah cara kita pemberdayaan aset. Nah, yang terakhir ini dalam hal finansial, kita ada bos seperti itu kan, ada dana hibah yang dapat kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah kita seperti itu. Nah, mungkin itu aset yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum ditutup ada mungkin beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Silakan yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih. Dari orang tua nih ada nggak? Boleh. Mama Fajri, Mama Ninis. Lanjut skip dulu. Mama Rafa, Mama Kembar ada? Yang di belakang? Tidak ada. Nah, mudah-mudahan kedepannya setelah ini saya mempelajari sekarang adalah program yang berpihak kepada murid. Nah, sebenarnya sekolah kita itu telah mengadakan semua kegiatan kita berpihak kepada murid. Tapi di sini saya hanya mengulang kembali seperti itu.
berulang kembali. Mudah-mudahan nanti setelah ada rapat ini, setelah ada pemberitahuan ini, nanti orang tua bisa membantu kita bekerja sama ketika memang ada kendala, kita mau kegiatan ini, kita ajak orang tua. Kalau kita salah dulu itu juga kegiatan keagamaan kita orang tua ikut besek gitu. Nah itu salah satu contohnya, kayak Muludan itu adalah salah satu kerjasama antara sekolah dengan orang tua seperti itu. Mudah-mudahan kita bekerja sama ya ibu-ibu ya, kita bekerja sama untuk kemajuan anak-anak kita. Baik, jikalau tidak ada, mungkin karena waktu juga, saya terima kasih banyak telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.